Karena kami tahu Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami tetap melayani-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
syukur, kami memuji, tinggikan Engkau selamanya. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik selamanya. Kau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan.
Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, jangan lelah kita untuk bekerja di ladang Tuhan, amin. Tidak akan pernah lelah untuk bekerja bersama Tuhan, amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari angkat persembahan di tangan kananmu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami di sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kiranya Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang telah Engkau berikan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami.
mengurapi setiap kami. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah memuji-Mu, dan sebentar Tuhan kami mau menyambut kebenaran dari firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, mengurapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih buat tim Prophetic yang telah melayani penuh dengan sukacita. Ya, tema kita kali ini masih seputar tentang iman. Hidup positif karena beriman. Hidup maju karena beriman. Hidup naik karena beriman. Hidup sukses karena beriman. Maka beriman memiliki dampak di dalam kehidupan kita. Untuk itu tema sepanjang tahun ini jangan disia-siakan. Kita beriman kalau cuman hanya sekedar di mulut saja, itu semua hakikatnya adalah mati atau sia-sia. Percuma kita mendengarkan firman Tuhan sepanjang tahun ini temanya iman, tapi kita nggak berbuat sesuatu. Makanya kita butuh goals, kita butuh target, kita butuh pencapaian, kita harus ada visi misi.
Kita bukan hanya sekedar mengalir, enggak. Tetapi kita juga tahu kemana kita akan sampai. Bukan hanya kemana kita akan sampai, tetapi kita udah tahu di mana kita sudah berjalan. Namanya sebuah perjalanan itu enggak stuck di situ-situ aja, enggak. Kita tahu udah sampai di mana kita berada. Makanya kita perlu mengerti bahwa Tuhan pimpin kita. Kita perlu mengerti bahwa jalan yang kita lalui itu enggak gampang. Sebuah proses itu gak gampang. Ketika engkau berbicara tentang proses, akan ada ketidaknyamanan di situ. Ya, benar sekali. Akan ada penderitaan. Ya, ada namanya penderitaan. Namanya proses. Yusuf ketika diuji sama Tuhan, ketika dia mau the next level, apa yang terjadi oleh Yusuf? Dia harus mengalami proses. Dia mengalami penderitaan, dia alami aniaya. Mungkin dihina sama saudaranya. Kamu anak kecil tahu apa sih? Gitu. Yusuf. Alah, bocah kemarin sore udah sana-sana. Gitu. Tetapi dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengalahkan kenyataan. Walaupun dia kecil, dia lugu. Tetapi apa yang terjadi? Dia mau taat. Ketika dia mau taat, Tuhan bawa ke dalam rancangan Tuhan yang sangat besar. Makanya Yusuf itu berhasil karena apa? Karena Allah yang menyertai dia. Segala perbuatan tangannya berhasil, itu karena apa? Karena tangan Allah, karya Allah, pekerjaan Roh Kudus. Makanya perlu kita sadari bahwa Allah beserta kita. Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun masalah yang sedang kita alami, itu semua Tuhan udah atur. Ini bulu rambut ini gak akan terjatuh tanpa seizin. Gak bisa selai rambut pun terjatuh tanpa seizin Tuhan. Itu tandanya Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa. Dia mengetahui segala hal. Dia mengetahui sakit hatimu, dia mengetahui penderitaanmu, dia mengetahui kesusahanmu. Bukan berarti kita nggak harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan udah tahu, ngapain lagi kita kasih tahu. Bukan itu. Tetapi Tuhan ingin kita datang sama Tuhan. Tuhan ingin kita berseru kepada Tuhan. Bagaimana anak kecil menangis? Kalau anak kecil itu minta mainan. Kalau Ion itu minta mainan, nangis-nangis. Mau di tengah mall sekalipun itu, kalau dia udah pengen itu, udah. Itu udah repot itu. Seperti itulah kita. Bagaimana kita meminta kepada Bapa. Berseru kepada Bapa. Tuhan akan dengarkan. Tuhan akan jawab segala doa kita. Perhatikanlah, gak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Tidak ada. Kalau Tuhan tidak jawab, itu Tuhan jawab. Kalau Tuhan tidak kabulkan, itu berarti Tuhan jawab. Tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yang tidak dijawab, yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, itu berarti Tuhan jawab. Rancangannya bukan di sini. Terkadang kita perlu sepikir sama Tuhan. Kita perlu mengerti rancangan Tuhan. Walaupun itu sulit. Makanya kita perlu firman Tuhan supaya apa? Supaya kita dapat melihat ke depan. Sama halnya seperti ini. Saya kemarin pernah kesaksian waktu kami pembinaan ketua-ketua kelompok sel, saya kesaksian. Saya bertanya sama Pak Teddy, Wak, apa ini, saya merasa ini bukan iman. Bahwa 5 tahun lagi akan terjadi sesuatu, ini. Dan saya bukan menyatakan itu iman. Tetapi melihat ke depan. Kalau iman, itu bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi itulah berdiskusi.
mengenai iman. Tetapi ini berbeda. Kita punya visi, kita tahu Tuhan telah merancangkan hal yang luar biasa. Untuk itu kita perlu hidup positif karena beriman. Ini nggak boleh dibalik. Jangan sampai dibalik, hidup beriman karena positif. Nggak ada. Makanya hidup positif karena beriman. Hidup sukses, engkau sukses karena beriman. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan. Jadi andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Maka dari situ engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangannya selalu ada untuk menolong. Tangannya selalu ada untuk menopang, memegang engkau. Walaupun engkau jatuh, tak akan sampai kelihatan. Walaupun orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Makanya kita perlu firman Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 15, firman Tuhan ini membersihkan apa? Kita. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita perlu dibersihkan. Dengan apa? Firman Tuhan. Kita buka di dalam Daniel 3 ayat 13 sampai 27. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 27. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, saya minta untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat yang genap. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetap maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu lihatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu.
mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. Jadi di sini kita perlu melihat bahwa ikut Tuhan itu enggak gampang. Bukan hanya sekedar di mulut saja. Sama seperti kita mencintai seseorang. Bukan hanya sekedar kata-kata indah. Bukan hanya sekedar kata-kata manis. Bukan hanya I love you. Enggak. Tetapi semua akan dilihat. Semua akan terang. Semua akan terlihat jelas melalui perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita. Bagaimana cara kita menyikapi. Bagaimana cara kita mencintai. Semua akan terlihat jelas. Makanya ikut Tuhan itu butuh pengorbanan. Mencintai pun butuh pengorbanan. Kalau kita udah cinta sama Tuhan, wah, akan ada hal yang besar. Makanya kita perlu tanya lagi ke dalam diri kita. Kita perlu ingat lagi, pandangan pertama kita sama Tuhan bagaimana. Cara kita jatuh cinta sama Tuhan bagaimana. Cintanya kita sama Tuhan sebesar apa. Makanya kita perlu ingat lagi, kita perlu renungkan lagi. Tanya lagi ke diri masing-masing. Apakah aku mencintai Tuhan dengan setulus hati, dengan segenap jiwa, juga dan dengan segenap tenaga. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Apa semua hanya di mulut saja? Ya, semua akan balik lagi kepada kita. Introspeksi diri masing-masing. Sebab ikut Tuhan itu enggak gampang. Ikut Tuhan dalam artian kita memusuhi dunia. Ikut Tuhan artinya kita mengalahkan kedagingan. Ikut Tuhan artinya kita menghasilkan buah-buah roh. Bukan orang yang melayani Tuhan tiap minggu. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak. Semua itu akan bisa dilihat dari apa? Dari buahnya. Kelihatannya rohani, kelihatannya melayani. Tapi semua bisa dilihat dari buahnya. Kita bisa bedakan. Siapa anak Allah, siapa anak pendusta. Makanya kita perlu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak ada namanya bohong untuk kebaikan itu gak ada. Makanya Bapak segala pendusta lah itu seorang pembohong. Kita perlu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu menghasilkan buah roh. Dan menghasilkan buah roh gak mudah. Emang sabar gampang? Enggak. Sabar enggak bisa. Gak bisa semudah itu kita lakukan untuk menghasilkan buah roh kesabaran. Buah kasih itu enggak gampang. Coba aja berdoa sama Tuhan. Tuhan ajarkan aku tentang kasih yang sesungguhnya. Itu dikirimkan itu orang-orang yang betul-betul nyebelin. Itulah arti kasih yang sesungguhnya. Bukan kita mengasihi orang yang baik kepada kita. Tetapi kita mengasihi orang yang jahat. Itu namanya kasih. Kalau kita mengasihi orang yang baik, apa bedanya kita sama pemungut cukai? Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, apa bedanya kita sama orang yang jahat di luar sana? Orang jahat di luar sana juga tahu mengasihi orang yang mengasihi mereka. Kita nggak ada bedanya sama dunia kalau seperti itu. Makanya Tuhan pengen kita mengasihi orang yang bahkan berbuat jahat kepada kita. Tuhan pengen kita ikut dia dengan sungguh-sungguh. Makanya apa yang bisa kita pelajari dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang pertama iman dan keberanian.
Ikut Tuhan kita perlu keberanian. Sama seperti Daud, dia punya mental, punya keberanian. Dan tidak semua orang memiliki keberanian, kita harus akui itu. Engkau ikut Tuhan berapa puluh tahun, engkau ikut Tuhan dari masa kecilmu mungkin, dari semenjak engkau lahir. Tapi belum tentu engkau memiliki keberanian. Keberanian juga berasal dari iman. Sama seperti 10 pengintai yang dikirim oleh Musa ke tanah asing. Yang pulang dengan gagah berani siapa? Kaleb dan Yosua. Selebihnya ketakutan. Pada ketakutan. Dua ini memberikan kabar baik. Kita akan mengalahkan bangsa ini. Bangsa yang besar ini. Tetapi 10-nya apa? Enggak beriman. Enggak mungkin kita bisa menang. Udahlah. Aduh, bangsanya ngeri sekali. Itu besar-besar, tinggi-tinggi, raksasa. Mungkin kita akan dimakan sama mereka. Kita itu kayak binatang, kayak belalang kecil. Dilahap habis sama mereka. Makanya Tuhan marah sama bangsa Israel. Karena ketakutan mereka menghina Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka sudah melewati laut yang terbentang luas. Bahkan mereka berjalan di tengah-tengah laut. Mereka lupa bahwa ada tiang awan, tiang api. Mereka lupa bahwa mereka menikmati air di padang gurun. Mereka menikmati daging di padang gurun. Mereka lupa. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan kasih, mana roti. Wah, semuanya Tuhan berikan. Tapi mereka apa? Masih takut. Makanya kita bukan hanya perlu mengenal Tuhan, tetapi kita perlu mengalami Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang pegang, gak ada yang bisa rampas. Gak ada yang bisa rampas. Ayub, walaupun dia diuji. Kita perlu paham bahwa ujian sama cobaan itu berbeda. Bahkan kita tahu iklan di TV pun tahu mama-mama. Untuk anak gak boleh coba-coba. Tapi berbeda dengan ujian. Ujian ini berbeda. Ujian itu untuk kita lebih dalam lagi. Baik pengenalan kita akan Allah, baik ketulusan hati kita. Makanya ada ujian. Bukan hanya Tuhan menguji kita, tetapi kita juga menguji Tuhan. Kita bisa buka di dalam Maleakhi 3 ayat 10, di situ bisa dibaca. Bawalah persembahan persepuluhan dan ujilah aku, kata Tuhan. Di situ Tuhan berkata, ujilah aku. Kurang apa kamu? Kurang percaya? Uji. Ujilah aku. Tuhan yang berkata. Makanya kita perlu mengerti akan hal ini. Sebab kalau kita mau jual emas ke toko, itu semua harus ada sertifikat. Diuji dulu keasliannya. Ini asli atau palsu. Engkau mau ada berlian, engkau mau jual pun semua diuji. Dilihat sertifikatnya, dilihat keasliannya. Apakah ini benar? Sama seperti kita. Kita akan dimurnikan terus. Dimurnikan. Makanya selagi hidup pasti akan ada yang namanya masalah. Selagi hidup. Baik ada Tuhan di rumah, gak ada Tuhan di rumah, sama. Akan ada masalah. Tapi bedanya apa? Kita akan kuat. Kalau ada Tuhan di rumah, kita akan jadi pemenang. Kita akan menjadi keluar, menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Beda sama orang yang gak ada Tuhan di rumah. Makanya kita perlu sadari bahwa Tuhan sudah pimpin kita jauh. Ingat bahwa bukan hanya kekuatan kita. Gak ada apa-apanya kekuatan kita ini. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Sebentar, mungkin besok, mungkin lusa kita bisa berubah jadi orang lain. Mungkin besok, lusa kita bisa bangkrut, kita bisa jatuh terpuruk. Kita harus sadari kapanpun, apapun bisa terjadi di dalam hidup ini. Makanya kita butuh firman Tuhan. Sebab apa? Semua akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya.
Kita perlu firman-Nya. Sebab firman-Nya itu adalah pelita. Pelita yang akan menunjukkan jalan. Kita tahu Daud gak berbuat salah, tetapi dikejar. Dikejar, diburu, seperti orang bersalah. Tapi apa yang terjadi? Dia keluar lebih dari pemenang. Bukan sama orang lain, sama mertuanya sendiri. Bukan sama orang lain, sama anaknya sendiri. Daud mengalami hal yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga seperti itu. Mereka tidak berbuat dosa, hanya tidak mau menyembah kepada patung. Dihukum. Itu apinya bukan api yang seperti dinyala lilin, panasnya enggak. Lebih panas lagi. Lebih panas. 7 kali dibuat lebih panas. Bahkan orang yang menggendong Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mau melempar ikut terbakar, hangus. Tetapi ketika mereka terlempar, apa yang terjadi? Jubah, topi, segala macam perlengkapan, bahkan rambut, tidak sedikit pun terjilat oleh api. Disinilah kita lihat, iman akan menimbulkan keberanian. Keberanian apa yang dapat kita lihat? Apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalau Tuhan Allah kami menyelamatkan kami, baiklah Ia menyelamatkan kami. Tetapi kalau Ia tidak menyelamatkan kami, nah ini dia. Sekali-kali kami tidak akan sujud menyembah kepada patung yang Tuhan dirikan. Itu keberanian. Keberanian. Kita kadang ditawarkan. Digoda sama iblis. Iblis menggoda. Dia gak suka lihat kita dekat sama Tuhan. Dia akan coba, dia akan goda, dia akan tawarkan hal-hal yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita buat dosa. Supaya kita buat dosa, lalu apa? Dosalah yang menjadi pemisah antara kita dan Allah. Makanya, itu iblis selalu berusaha. Walaupun dia gagal, dia akan coba lagi, dia coba lagi. Tetapi di sini yang diajarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ialah keberanian. Keberanian untuk menolak. Mereka bukan hanya menolak untuk menyembah patung, tetapi mereka menolak hidup nyaman. Mereka menolak harta benda yang akan diberikan, yang akan dihadiahkan kepada mereka. Mereka menolak jabatan yang akan diberikan oleh sang raja. Bukan hanya patung saja yang mereka tolak, tetapi hidup enak, hidup nyaman. Mereka tolak semua. Sebab kenapa? Sebab mereka sudah dapat yang berharga. Untuk apa aku kehilangan Tuhan? Nah ini dia. Daripada mendapatkan segalanya yang fana. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sudah mengalami Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan secara langsung. Kita perlu mengalaminya. Kita perlu berjumpa langsung sama Tuhan. Berjumpa sama Tuhan dalam artian bukan bertatap muka dengan muka, enggak. Tetapi kita mengalami, wah ini karya Tuhan. Ketika kita dalam masalah, kita ditolong, wah ini pasti dari Tuhan. Kita menyadari, nah itu mengalami Tuhan. Seringkali manusia itu tidak menyadari bahwa Tuhan yang tolong. Manusia seringkali menyadari, itu perbuatan manusia. Itu karena itu saudara aja, makanya mereka tolong. Itu manusia. Makanya kita perlu sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan disinilah kita tahu bahwa iman akan membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Iman akan membuat kita berani. Bukan hanya keberanian saja, tetapi iman juga akan mendatangkan mujizat. Boleh di poin yang kedua? Iman dan keberanian. Nah, iman dan mujizat. Iman juga akan mendatangkan mujizat-mujizat.
Ada iman yang besar, ada iman yang benar. Iman yang besar apa? Ketika kita punya iman yang besar, sebesar biji sesawi saja. Itu gunung pindah. Tetapi iman yang benar itu seperti perkataannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhanku buat. Itu iman yang benar. Sekalipun penyakitku tak sembuh, tetap aku menyembah kepada Tuhan. Itu saya dengarkan kesaksian di akhir tahun 2018 atau 2019 itu. Almarhum Pak Jebua. Wah, itu kesaksian di akhir tahun, di mimbar ini dia kesaksian. Dia gagal ginjal. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan penyakitku, aku akan tetap berserah. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu iman yang besar, iman yang benar. Seringkali kita kecewa sama Tuhan karena Tuhan gak tolong kita. Seringkali kita kecewa sama Tuhan karena segala sesuatu terjadi. Kita perlu sadar bahwa hidup ini singkat. Sebentar saja. Hidup ini hanya sebentar. Makanya di lagu yang awal itu, hidup ini harus jadi berkat. Ada saatnya kita nggak berdaya lagi. Ada itu saatnya. Mungkin kita terlihat sehat hari ini. Wah, gagah perkasa, kuat. Bisa melakukan segala hal. Belum tentu esok masih bisa seperti ini. Makanya kita perlu berjalan bersama Tuhan. Kita perlu senangkan hati Tuhan. Supaya esok hari, di kemudian hari, kita tidak menyesal. Kalau udah saatnya nanti, kita akan tersenyum. Sudah selesai. Sama seperti almarhum. Ketika saya ingat lagi, wah sedih. Tapi itulah yang disaksikan oleh almarhum ketika, mungkin saudara bisa lihat lagi khotbahnya ketika dia di kursi roda. Di sini dia sudah nyatakan, pekerjaanku sudah selesai. Itu saya baru menyadari. Telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Selama khotbahnya saya enggak ngeh. Tetapi ketika saya dengarkan lagi di YouTube, baru saya mengerti. Tuhan punya rancangan yang indah. Rancangan yang besar. Makanya kita perlu berjuang selagi hidup. Sebab melayani itu enggak gampang. Melayani itu enggak enak. Kalau enak aja Tuhan Yesus nggak perlu berdoa dong. Kenapa Yesus pun perlu berdoa? Karena apa? Gak kuat. Gak kuat. Yesus itu berdoa sama Bapa. Dia menanggalkan segalanya. Tapi gak kuat. Dikuatkan oleh malaikat, diberi kekuatan. Kita harus sadari bahwa pelayanan itu gak gampang. Kita sudah berikan yang terbaik. Wah, kita sudah lakukan yang terbaik. Kita sudah berkorban, berdarah. Kita sudah jatuh, bangun. Tapi orang mencaci. Allah gak ada apa-apanya. Allah kamu ini apa? Direndahkan, dihina. Tapi apa yang Yesus lakukan? Kita harus teladani. Dia tetap melayani. Walaupun ia ditolak di kampungnya sendiri. Kita harus tetap melayani sama seperti Yesus. Apapun yang terjadi kita ampuni. Bapa di sorga, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kadang kita perlu ingat lagi bagaimana Tuhan Yesus berkorban. Sebab yang Tuhan inginkan adalah kita melayani. Melayani sesama. Di dalam kitab Yesaya itu kalau kita baca di pasal 59, 60, 61 itu. Kita lihat, wah bangsa Israel melakukan ritual keagamaan. Dia bawa persembahan, wah yang banyak, yang besar-besar. Ditolak semua sama Tuhan. Mereka berpuasa,
tolak semua sama Tuhan. Cuma ritual keagamaan saja. Tapi tidak ada kasih di dalamnya. Makanya Rasul Paulus menekankan, engkau bisa berbahasa roh, berbahasa malaikat, berbahasa alien sekalipun. Kalau tidak ada kasih di dalamnya, apa? Semua sia-sia. Mau engkau dapat melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang terluka, mengusir setan, tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya apa? Kata Rasul Paulus, semuanya sia-sia. Makanya di dalam Hosea 4 kita bisa lihat di situ di ayat yang ke-6 bahwa Tuhan lebih menekankan pengenalan akan Dia. Sebab Allah menekankan di dalam hidup kita harus penuh belas kasih. Tuhan inginkan supaya kita punya belas kasih. Dan itu enggak gampang. Kalau kita mengasihi, balik lagi, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita enggak ada bedanya sama penjahat di luar sana. Kita enggak ada bedanya sama pemungut cukai. Kita enggak ada bedanya sama orang-orang di dunia ini. Yang membedakan kita sama orang di dunia ini adalah kita mengasihi orang yang membenci. Kita merangkul orang-orang yang mencaci maki. Itulah perbedaannya dunia dan kekristenan. Sebab di dalam Kristus ada kasih. Sebab Kristus sendiri adalah kasih. Kalau saudara mau lihat kasih Bapa, besarnya kasih Bapa, pandang Yesus. Besar banget. Ulang-ulang nonton film Yesus disalibkan itu, gak akan beres-beres air mata itu jatuh-jatuh. Bahkan kisah aslinya lebih parah lagi dari itu. Kalau saudara saksikan lagi filmnya itu, aktornya kesaksian bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami kecelakaan yang luar biasa, itu ada terjadi. Dan itu gak gampang, apalagi yang versi asli. Mengerikan. Makanya kita berharga itu bukan karena pujian dari orang, enggak. Engkau berharga bukan karena engkau ganteng, engkau cantik, enggak. Tapi engkau berharga karena Dia telah mati bagi kita. Makanya kita perlu ingat terus kebaikan Tuhan. Kita perlu ingat terus pengorbanan itu enggak murah. Mahal harganya. Sungguh sangat mahal. Bayangkan, kalau saudara berkata, saudara mengasihi anak saudara, bagaimana perasaan Tuhan? Dia jauh lebih mengasihinya ketimbang kita. Jadi kita nggak perlu khawatir akan hari esok, kita nggak perlu khawatir akan masa depan anak kita. Kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Sebab apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, itulah yang mendatangi kamu. Itulah yang menghampirimu. Makanya kita perlu terus mengandalkan Tuhan. Walaupun kondisinya tidak baik-baik saja, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa. Dan yang terakhir, iman dan kesaksian. Kita beriman, kita berdampak, itu akan menjadi saksi bagi banyak orang. Kita melakukan hal yang besar, kita setia kepada Tuhan, itu akan menjadi dampak bagi orang sekitar. Hidup kita akan menjadi kesaksian. Mari kita buka di ayat yang kedua, ayat yang terakhir, 29. Kita buka di ayat 29, ya. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi ketika kita setia sama Tuhan,
Orang yang dulu menyakiti kita, akhirnya apa? Mengasihi. Ketika kita jadi saksi, suratan terbuka. Jika orang melihat Kristus di dalam kita, akan ada hal yang luar biasa terjadi. Jangankan ini, perlindungan. Kita dapat lihat ya, awalnya Sadrak, Mesak, Abednego diancam, akan dibunuh. Pada akhirnya apa? Mereka yang dilindungi. Bahkan nama Tuhan Allah pun dilindungi. Saking takutnya raja tersebut. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadangnya, awalnya, kadang di awal itu sangat berat. Kita perlu akui itu. Gak ada namanya ujian itu ringan-ringan aja, gak ada. Namanya ujian itu pasti berat. Gitu, makanya anak-anak sebelum ujian itu perlu belajar. Perlu belajar. Karena apa? Karena gak mudah. Akan ada soal-soal yang sulit akan kita jawab. Akan ada hal-hal yang mungkin kita sulit untuk lakukan. Tapi itulah, ketika kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kita akan keluar jadi pemenang. Kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib itu. Sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu. Dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal. Kami semua terangkat, boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia pun mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kemurahan-Mu Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk beriman terus Tuhan. Supaya kami memiliki pikiran yang positif. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarin kami Tuhan. Bantu kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Agar nama Tuhan dimuliakan. Agar kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, terang itu akan terlihat. Terima kasih Tuhan. Apapun saat ini kondisi yang sedang kami alami Tuhan. Semua kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sebab kami percaya hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Kami akan menerima kemenangan. Kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Menyertai, melindungi kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah yang terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan Allah kami, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Untuk tim kolektan dipersilahkan. Jadwal ibadah Bethel Kids Kobar. Ibadah Bethel Kids Kobar pertama akan dilakukan pada pukul 8.30 dan ibadah Bethel Kids Kobar kedua akan dilakukan pada pukul 10.30 bertempat di Bethlehem Room. Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di Ruang Anak Bethel Indonesia. Jadwal ibadah Bethel Youth Kobar akan dilakukan di hari Jumat pada pukul 7.15 malam bertempat di Hall Gebei Kobar. Doa puasa
akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat yang ingin bergabung ke Bethel Community, dapat menghubungi berikut ini Bikom Immanuel yang bertempat di Pasar dan wilayah sekitarnya, Bikom Kasih yang bertempat di Mayang dan Patimura, Bikom Maranatha yang bertempat di Jerambah Bolong dan wilayah sekitarnya, dan Bikom Ebenezer bertempat di wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran Pusat Orientasi Apostolic Bethel, dan berikut ini adalah informasi lebih lanjut. Halo, nama saya Wiji Mister dari Sabah. Saya merupakan pelajar POAB Angkatan Pertama Borneo di Pontianak pada tahun 2019. Dan banyak hal yang saya belajar khususnya di dalam mencari orang damai dan membuka gereja-gereja baru, dan ada strategi-strategi yang baru yang diajar di dalam POAB. Shalom, perkenalkan nama saya Karen Hapuk Laticia. Saya juga dapat mempelajari bagaimana caranya bertahan hidup dengan memperdayakan apa yang ada. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi, dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Bagi jemaat yang ingin melakukan transfer persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer di rekening berikut ini. Bagi jemaat yang rindu mendukung dalam dana, perbaikan dan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer ke rekening berikut ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Ada juga yang berulang tahun, boleh untuk maju ke depan sekiranya dalam minggu ini. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan ada. Oke. Pengumuman tambahannya dibuka, saya murid Kristus, akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 7 di Gedung Utama GBI Kota Baru. Saya rindu mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti SMK bagi yang belum mengikutinya. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga
adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami, dan pada hari ini Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini menjadi remah, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapinya, istri dan anaknya, keluarganya Tuhan Engkau berkati. Dan sebentar Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita, kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua. Mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai selama-lamanya, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus memberkati.